Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan historis dalam studi Islam. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Nur Kosrina Aisyah. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajarah yang berarti pohon. Istilah yang berkaitan dengan kenyataan yang menyangkut dengan sejarah. Dalam memaknai kata sejarah, para sejarawan memiliki berbagai pendapat. Edward Freeman misalnya menyatakan bahwa sejarah adalah politik masa lalu. Dan menurut Hasan, sejarah atau tanggal adalah seni yang membahas tentang peristiwa waktu. Masalah adalah situasi yang menggambarkan bagian-bagian dari ruang lingkup situasi yang terjadi pada manusia. Yang pertama, sejarah dalam arti subjektif adalah sebuah konstruk, yaitu sebuah bangunan yang disusun oleh pengarang sebagai gambaran atau cerita. Yang kedua, sejarah dalam arti objektif mengacu pada peristiwa itu sendiri, yaitu proses sejarah dalam aktualitasnya. Dari berbagai pendapat di atas, bahwa sejarah adalah gambaran tentang peristiwa atau peristiwa masa lalu yang dialami manusia, disusun secara ilmiah meliputi urutan waktu tertentu. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kami Muhammad Faiz. Pendekatan sejarah adalah suatu kajian dan sumber-sumber lain yang mengandung informasi tentang masa lalu yang dilakukan secara sistematis, sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan sejarah dalam studi Islam adalah suatu usaha atau suatu usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta menambahkan secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Pendekatan historis sangat diperlukan dalam studi Islam karena Islam datang kepada seluruh manusia dalam situasi yang berkaitan dengan kondisi sosialnya masing-masing. Begitulah cara melakukan penilaian terhadap berbagai kajian Islam dengan menggunakan pendekatan historis sebagai alat untuk menyatakan kebenaran objek kajian. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Farhani. Penerapan pendekatan historis dapat dilakukan pada studi sumber Islam atau studi Al-Quran maupun Sunnah. Misalnya, A. Fenomena orang mabuk sholat. Ada dasar normatif dalam Al-Quran, jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Melalui teks tersebut terdapat makna bahwa jika seseorang mabuk, ia tidak boleh sholat sampai ia sadar, tetapi juga memberi kesan bahwa mabuk di luar sholat itu boleh. Jelas salah. Ayat tersebut harus dipahami melalui pendekatan historisnya asbabun nuzul. Ayat tersebut merupakan rangkaian larangan khamar. Awalnya, khamar hanya menyebutkan banyak mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya. Kemudian, ditegaskan oleh ayat di atas bahwa jangan sholat saat mabuk dan diakhiri dengan larangan khamar di ayat lain. Jadi dengan pendekatan historis terhadap sebuah ayat, tidak akan terjadi salah tafsir makna dalam memahami sebuah ayat. B. Kitab paling awal yang ditulis oleh umat Islam adalah kitab Allah. Awalnya mereka ragu untuk menuliskannya. Pembantaian para penghafal Al-Quran pada saat perang Riddah dengan perang melawan nabi-nabi palsulah yang membuat mereka menulis kitab Allah. Hal ini karena ada ketakutan bahwa kitab Allah akan hilang dan dilupakan. Keraguan yang lebih besar terjadi ketika akan dilakukan penulisan hadis Nabi. Hadis Nabi tidak ditulis karena takut bercampur dengan Al-Quran. Abu Bakar telah memerintahkan orang-orang hari ini untuk tidak meriwayatkan apapun dari Rasulullah. Umar kemudian melanjutkan tradisi Abu Bakar. Penulisan hadis ini tidak dimulai kecuali pada pertengahan abad kedua Hijriah atau pertengahan abad ke-8 Masehi. Seseorang yang ingin memahami Al-Quran dengan benar, misalnya yang bersangkutan harus mempelajari turunnya Al-Quran atau peristiwa-peristiwa yang menyertai turunnya Al-Quran, yang selanjutnya disebut ilmu asbab an-nuzul, yang pada dasarnya berisi tentang sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kesimpulan, sebagai objek kajian, Islam harus didekati
dari berbagai aspek dengan menggunakan ilmu-ilmu multidisiplin. Salah satunya melalui pendekatan sejarah agar dapat memahami Islam dengan baik. Pendekatan sejarah mengutamakan orientasi pemahaman atau interpretasi fakta sejarah yang berperan sebagai metode analisis atau pisau analisis, karena sejarah dapat menghadirkan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung munculnya suatu peristiwa. Maka agama sebagai sasaran penelitian harus menjelaskan fakta yang berhubungan dengan waktu. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.